Salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga kali ini kita berjumpa semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang massa atom relatif, massa molekul relatif, dan persamaan reaksi kimia. Mari kita pelajarinya satu persatu. Yang pertama, massa atom relatif atau AR. Massa atom relatif atau AR, suatu unsur adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur tersebut terhadap massa satu atom isotop karbon C12. Secara matematis kita dapat menuliskan persamaannya adalah sebagai berikut. ARX sama dengan massa satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. IUPAC menetapkan suatu standar satuan atom sebagai berikut. IUPAC ini merupakan organisasi internasional kimia murni dan kimia terapan. 1 SMA sama dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Sehingga ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1 SMA. Massa rata-rata atom X sama dengan ARX kali 1 SMA. Jadi massa atom relatif atau AR sama dengan massa rata-rata suatu unsur yang dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang massa molekul relatif atau MR. Molekul merupakan gabungan dari atom-atom. Massa molekul relatif atau MR suatu molekul adalah perbandingan massa rata-rata satu molekul tersebut terhadap massa satu atom isotop karbon 12 atau C12. Secara matematis juga bisa kita tuliskan sebagai berikut. MRY sama dengan massa rata-rata satu molekul Y dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. 1 SMA sama dengan 1/12 kali 1 atom C12. Sehingga MRY juga dapat kita tuliskan sebagai berikut. MRY sama dengan massa rata-rata satu molekul Y dibagi 1 SMA. Dan massa rata-rata satu molekul Y sama dengan MRY kali 1 SMA. Karena molekul merupakan gabungan dari atom-atom, sehingga massa molekul relatif atau MR merupakan jumlah dari massa atom relatif atau AR dari atom-atom pembentuknya. Secara matematis kita bisa tuliskan persamaannya. MR sama dengan sigma AR atau MR sama dengan jumlah AR. Dan untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, massa rata-rata satu atom X sama dengan 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa atom relatif ARX jika massa satu atom C12 sama dengan 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Penyelesaiannya kita tuliskan persamaan matematisnya yaitu ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Massa rata-rata satu atom X adalah 4,037 kali 10 pangkat min 23 gram dibagi 1/12 kali massa satu atom C12 yaitu 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Sehingga ARX sama dengan 24,311. Contoh yang kedua, tentukanlah massa satu atom magnesium Mg jika diketahui ARMg sama dengan 23,31 dan 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Kita lihat penyelesaiannya. ARMg sama dengan 23,31 artinya massa satu atom Mg sama dengan 23,31 SMA. Sehingga massa satu atom Mg sama dengan 23,31 kali 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Hasilnya sama dengan 38,6946 kali 10 pangkat min 24 gram. Atau sama dengan 3,87 kali 10 pangkat min 23
gram. Yang ketiga, jika diketahui ARH sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16, Na sama dengan 23, dan S sama dengan 32, hitunglah MR untuk senyawa berikut. A. H2SO4, B. Na2CO3, C. C6H12O6. Ya, lihat penyelesaiannya. Ingat, persamaan matematisnya atau rumusnya adalah MR sama dengan sigma AR. Sehingga untuk menjawab A, MrH2SO4 sama dengan 2 kali ARH tambah ARS tambah 4 kali ARO. Kenapa 2 kali, kenapa 1 kali, dan kenapa 4 kali? Ya, ARH kenapa dikali 2? Karena jumlah atom H pada H2SO4 adalah 2. S kenapa dikali 1? Karena jumlah atom S sama dengan 1. O kenapa harus dikali 4? Karena pada H2SO4 O-nya sama dengan 4. Ada 4 atom O pada H2SO4. Sehingga 2 kali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 sama dengan 98. Jadi massa molekul relatif H2SO4 sama dengan 98. B. Massa molekul relatif dari Na2CO3. Jumlah atom Na 2, jumlah atom C 1. Jumlah atom O 3. Sehingga mRNA2CO3 sama dengan 2 kali ARNA tambah 1 kali ARC ditambah 3 kali ARO. Sama dengan 2 kali 23 ditambah 12 ditambah 3 kali 16. Sama dengan 106. Contoh yang berikutnya pada nomor C. Massa molekul relatif C6H12O6 atau glukosa. Pada glukosa jumlah atom C-nya 6, jumlah atom H-nya 12, dan jumlah atom O sama dengan 6. Sehingga MrC6H12O6 sama dengan 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARO sama dengan 6 kali 12 ditambah 12 kali 1 ditambah 6 kali 16. Sehingga massa molekul relatif dari glukosa atau C6H12O6 sama dengan 180. Selanjutnya yang berikut kita lihat yang ketiga, persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia, meliputi lambang dan rumus, serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi, yang dilengkapi dengan wujudnya masing-masing. Misalkan ada persamaan reaksi sebagai berikut. 4Na solid ditambah O2 gas menghasilkan 2Na2O solid. Kita lihat 4Na solid tambah O2 gas diberi warna hijau muda. Itu merupakan reaktan berada pada ruas kiri. Sedangkan 2Na2O kita beri warna pink, itu merupakan produk yang berada pada ruas kanan. Dibatasi dengan anak panah. Nah, kita lihat wujudnya yang dalam kurung ada S. Itu merupakan padatan atau solid. Ada G. Itu merupakan lambang dari gas. Ada Aki. Itu merupakan lambang dari larutan atau akus. Ada L. Itu merupakan lambang dari cairan atau liquid. Angka 4 di depan Na dan angka 1 di depan O2, tentunya angka 1 tidak perlu ditulis. Dan angka 2 di depan Na2O itu merupakan koefisien reaksinya. Dan ingat, koefisien reaksi sebaiknya tidak bernilai pecahan. Dan tanda anak panah sebagai batas antara reaktan dan produk itu kita baca sebagai menghasilkan atau membentuk, atau bisa juga kita bahasakan dengan menjadi. Dasar penyetaran persamaan reaksi. Untuk penyetaran persamaan reaksi tentunya ada dasar. Dasarnya apa? Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan jumlah massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Nah, untuk hukum-hukum dasar kimia yang termasuk hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ini akan kita pelajari pada video berikutnya tentang hukum-hukum dasar kimia. Selanjutnya yang perlu diingat, ada dasar lainnya.
ya, yaitu postulat Dalton yang menyatakan atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Atom hanya dapat mengalami penataan ulang dalam suatu reaksi kimia. Ini merupakan postulat Dalton yang ketiga. Yang berikut, antar atom dapat bergabung membentuk suatu molekul, baik sejenis maupun yang tidak sejenis. Ini merupakan postulat Dalton yang keempat. Penggabungan atom-atom sejenis membentuk molekul unsur, sedangkan penggabungan atom yang tidak sejenis membentuk molekul senyawa. Selanjutnya kita perhatikan penyetaran reaksi kimia. Untuk reaksi kimia yang sederhana dapat disetarakan melalui dua tahap, yaitu yang pertama menuliskan persamaan reaksi, dan yang kedua menyetarakan dengan menambahkan koefisien reaksi agar jumlah atom di ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama. Dan untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, logam magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida membentuk larutan magnesium klorida dan membebaskan gas hidrogen. Tulislah persamaan reaksi kimia setaranya. Ingat, untuk menuliskan persamaan reaksi kimia harus tahu lambang dari masing-masing zat. Dan untuk mengetahui rumus kimianya sudah kita pelajari pada tata nama senyawa. Bisa diperhatikan pada video sebelumnya tentang tata nama senyawa kimia. Nah, untuk menyelesaikannya kita tuliskan yang pertama reaksi kimianya. Mg solid ditambah HCl aqus menghasilkan MgCl2 aqus ditambah H2 gas. Kita perhatikan Mg di kiri 1, di kanan 1. Sudah setara. Tapi pada atom H, pada HCl 1. H2, atom H-nya ada 2. Belum setara kiri dan kanannya jumlah atom H. Atom Cl di kiri 1, di kanan 2 pada Cl2. Belum setara. Atom Cl di kiri dan kanan, di kiri 1, di kanan 2. Untuk setarakan kita tinggal kalikan HCl dengan 2. Berarti reaksinya sudah setara. Sesederhana itu. Kita perhatikan Mg di kiri 1, di kanan 1. H di kiri sekarang 2, di kanan juga 2. Cl di kiri 2, di kanan juga 2. Sehingga reaksinya setara. Jumlah atom yang terlibat dalam reaksinya sudah sama banyak pada ruas kiri dan ruas kanan. Contoh yang kedua, logam aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat, membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Tulis persamaan reaksi kimia setaranya. Kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Logam aluminium Al solid ditambah larutan H2SO4 aqus menghasilkan tanda anak panah aluminium sulfat Al2SO4 3 kali aqus ditambah gas hidrogen H2 gas. Reaksinya belum setara, kita perhatikan Al di kiri 1, di kanan 2. Kemudian yang berikut kita lihat S di kiri 1, di kanan 3. O di kiri 4, di kanan 12 dari 3 kali 4. Belum setara. Untuk setarakan Al di kiri 1, di kanan 2. Kita kalikan 2 di depan Al di bagian kiri atau di ruas kiri. Kemudian selanjutnya kita kalikan 3 di depan H2SO4 karena S di kiri 1, di kanan 3. Ya, kita kalikan 3 di kirinya. H di kiri kita kalikan 3, berarti jumlah atom H menjadi 3 kali 2, 6. Di kanan H masih tetap 2. Kita kalikan 3 juga di depan H2. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Reaksinya sudah setara. Kita buktikan. Di kiri Al-nya 2. Di kanan Al-nya juga 2. Di kiri atom H-nya 3 kali 2 sama dengan 6. Di kanan atom H-nya 3 kali 2 sama dengan 6. Atom S di kiri 3. Di kanan juga 3 dari SO4 3 kali. Kemudian atom O di kiri 3 kali 4 12. Di kanan 3 kali 4 12. Jumlah atom di kiri dan di kanan sama banyak. Kemudian untuk reaksi kimia yang rumit dapat disetarakan secara aljabar. Penyetaran secara aljabar melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi dan koefisien reaksinya ditulis dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Tergantung banyaknya zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Yang kedua,
salah satu huruf koefisien dimisalkan 1. Umumnya huruf pada molekul paling depan. Tetapi yang lebih pasti kita perhatikan huruf-huruf yang berkaitan dengan persamaan matematis yang akan terbentuk nantinya ya. Yang ketiga, selesaikan persamaan matematis yang terbentuk. Jika menghasilkan angka pecahan, maka buatlah menjadi bilangan bulat. Ingat tadi dikatakan bahwa sebaiknya koefisien jangan dalam bilangan pecahan, harus dalam bilangan bulat. Yang keempat, masukkan angka yang dihasilkan pada persamaan reaksi, menggantikan huruf-huruf yang digunakan sebagai koefisien. Dan yang kelima, ujilah kesetaraan itu dengan cara menghitung jumlah masing-masing atom di ruas kiri dan ruas kanan. Jika setara berarti perhitungan yang dibuat sudah benar. Kita perhatikan contohnya ya, biar lebih jelas. Yang pertama, setarakan persamaan reaksi antara besi 3 oksida atau karat besi dengan asam sulfat, air aki yang menghasilkan besi 3 sulfat dan air. Ya, tahap pertama kita buat reaksinya. Fe2O3 solid ditambah H2SO4 aqus, anapana Fe2SO4 3 kali aqus ditambah H2O liquid. Reaksinya belum setara. Kita buat koefisiennya dalam bentuk huruf A, B, C, dan D karena ada 4 zat yang terlibat dalam reaksi kimia ini. Selanjutnya kita perhatikan jumlah masing-masing atom baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Untuk atom Fe di ruas kiri ada 2A, di ruas kanan 2C. Atom O di ruas kiri ada 3A dan 4B. Jadi 3A tambah 4B. Di ruas kanan ada 12C tambah D. 12C-nya dari mana? Dari 3 kali 4. Selanjutnya atom H 2B di kiri, di kanan 2D. Atom S di kiri B, di kanan 3C. Nah setelah itu kita buat persamaan matematisnya seperti ini. Nah, untuk atom Fe 2A sama dengan 2C. Untuk atom O 3A tambah 4B sama dengan 12C tambah D. Untuk atom H 2B sama dengan 2D. Dan untuk atom S B sama dengan 3C. Kita misalkan salah satu hurufnya sama dengan 1. Kita cari huruf yang saling berkaitan dengan persamaan-persamaan matematis yang kita bentuk ini. Kita misalkan A sama dengan 1. Maka C sama dengan 1. Karena 2A sama dengan 2C. Kemudian yang berikut. B sama dengan 3C. Berarti B sama dengan 3. Dari 3 kali 1. Kemudian yang berikut. 2B sama dengan 2D. 2 kali 3 sama dengan 2D. D sama dengan 3. Yang berikut. Persamaan 3A tambah 4B sama dengan 12C tambah D itu tidak kita butuhkan. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan D sama dengan 3. Jadi persamaan sisanya tidak perlu lagi. Bisa kita abaikan. Sehingga kita tuliskan kembali persamaan reaksi, kemudian kita gantikan huruf-huruf A, B, C, dan D dengan angka-angka yang kita dapatkan. Ya, pada Fe2O3 A sama dengan 1. Tapi angka 1 tidak perlu ditulis. Jadi kita hilangkan. Kemudian koefisien pada H2SO4 B sama dengan 3. Kita tuliskan angka 3. Kemudian koefisien pada Fe2SO4 3 kali C sama dengan 1. Kita tuliskan angka 1. Tapi angka 1 tidak perlu ditulis pada persamaan reaksi ya. Kita hilangkan. Koefisien H2OD D sama dengan 3. Kita tuliskan angka 3. Dan dengan demikian reaksinya sudah setara. Kita buktikan kesetaraannya. Fe di kiri 2, di kanan 2. O di kiri 3 tambah 12 sama dengan 15. Di kanan 3 kali 4 12 tambah 3 sama dengan 15. Atom H di kiri 2 kali 3 6. Di kanan 3 kali 2 6. Atom S di kiri 3. Di kanan juga 3. Jadi sudah setara masing-masing atom baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Setara artinya jumlah atomnya sama banyak. Contoh yang kedua,
Setarakan reaksi pemurnian biji besi dengan menggunakan kokas atau karbon monoksida yang menghasilkan besi dan gas karbon dioksida. Kita tuliskan persamaan reaksinya. Fe2O3 solid ditambah CO gas menghasilkan Fe solid ditambah CO2 gas. Reaksi ini belum setara. Kita buat koefisiennya dengan huruf-huruf ya. A, B, C, dan D. Kemudian kita perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan untuk masing-masing atomnya. Di ruas kiri atom Fe 2A. Di ruas kanan C. Atom O. Di ruas kiri 3A tambah B. Di ruas kanan 2D. Atom C. Di ruas kiri B. Di ruas kanan D. Sehingga kita dapatkan persamaan matematisnya. 2A sama dengan C untuk atom Fe. Untuk atom O, 3A tambah B sama dengan 2D. Untuk atom C, B sama dengan D. Nah, kita misalkan salah satu hurufnya dengan 1. Kita lihat huruf B bisa berkaitan dengan 2 persamaan. Ya, huruf B berkaitan dengan 2 persamaan matematis yang telah kita buat, yaitu 3A tambah B sama dengan 2D, B sama dengan D. Kalau kita misalkan B sama dengan 1, maka D juga sama dengan 1 karena B sama dengan D. Kemudian 3A tambah B sama dengan 2D. 3A tambah 1 sama dengan 2 kali 1. 3A sama dengan 2 kurang 1. A sama dengan 1/3. Selanjutnya 2A sama dengan C. 2 kali 1/3 sama dengan C. C sama dengan 2/3. Nah, ingat kita lihat A sama dengan 1/3, B sama dengan 1, C sama dengan 2/3, dan D sama dengan 1. Karena koefisien tidak boleh dalam bentuk pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya. Penyebutnya di sini 3. Ya, kalikan dengan 3 semuanya. Sehingga untuk A sama dengan 1 karena 3 kali 1/3 sama dengan 1. B sama dengan 3. C sama dengan 2 dari 3 kali 2/3. Dan D sama dengan 3 dari 3 kali 1. Setelah itu kita buat kembali persamaan reaksinya. Ya, setelah kita buat persamaan reaksinya kembali, kita gantikan huruf-huruf A, B, C, dan D dengan angka-angka yang telah kita dapatkan. Fe2O3A. A sama dengan 1 tidak perlu ditulis, kita abaikan. Kemudian CO, koefisiennya B, B sama dengan 3, kita tuliskan angka 3. Selanjutnya di bagian kanan, Fe, koefisiennya C, C sama dengan 2, kita tuliskan angka 2. Kemudian CO2, koefisiennya D, karena D sama dengan 3, kita tuliskan angka 3. Reaksinya sekarang sudah setara. Kita perhatikan Fe di kiri 2, kita buktikan ya. Fe di kiri 2, di kanan juga 2. C di kiri 3, di kanan juga 3. O di kiri 3 tambah 3 sama dengan 6, di kanan 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi masing-masing atom yang terlibat dalam reaksi kimia ini sudah setara atau sama banyak, baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Demikian jumpa kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat ya dalam pembelajaran jarak jauh saat ini yang kita sedang hadapi. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, tetap taati protokoler kesehatan, tetap semangat, salam sehat, salam cerdas.